bahwasanya raja yang menggantikan Daud nantinya bukanlah Adonia, melainkan Salomo anaknya sendiri. Itulah janjinya. Dan memang hal itu dikehendaki oleh Allah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Jangan lupa, kalau bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, tekan tombol subscribe, like, comment, and share videonya. Video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang masa akhir jabatan Daud sampai siapa penggantinya. Dan pastikan teman-teman menonton sampai selesai video ini. Raja Daud dalam kepemimpinannya sudah menikmati masa kejayaannya. Akan tetapi Daud tetaplah manusia yang mempunyai keterbatasan umur. Dan umur ini tidak bisa dibohongi. Karena pada saat itu dia sudah tidak mampu memerintah secara langsung atau terjun langsung ke bangsa Israel atau ke rakyat. Oleh sebab itu dikatakan di catatan terakhir, dia sudah berbaring di tempat pembaringan. Bahkan tubuhnya yang sudah diselimuti pun dikatakan masih mengalami kedinginan. Dengan begitu, pengawal atau pelayan merencanakan atau memberi usulan bagaimana kalau Raja Daud dirawat oleh seseorang atau dirawat oleh seorang perawat. Nah, ada yang mempunyai ide pada saat itu bagaimana kalau Daud dirawat oleh seorang gadis. Lalu kemudian para pengawal mencari seorang gadis yang dimaksud dalam perencanaannya. Tibalah mereka mencari dan menemukan seorang gadis yang bernama Abisak dari Sunem. Abisak atau gadis dari Sunem ini, itulah yang terpilih menjadi seorang pelayan atau perawat bagi Raja Daud. Dikatakan dalam Alkitab bahwa dia menemani petiduran Daud, tetapi Daud tidak menyetubuhinya. Nah, dalam kelemahannya secara fisik, karena Daud sudah tidak bisa memerintah lagi kerajaan, artinya kerajaan atau pemerintahan tidak dipimpin langsung oleh Daud. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal atau kesempatan bagi orang-orang yang ingin menggantikan Daud. Siapakah orang yang ingin menggantikan Daud ini? Dia adalah Adonia. Adonia ini sendiri adalah putra Daud dari Hagit. Nah, pada saat itu Adonia ini berambisi untuk mengambil alih pemerintahan bangsa Israel. Dengan ambisinya itu, dia bahkan melantik dirinya sendiri atau menobatkan dirinya sendiri sebagai raja. Bayangin teman-teman, dia menobatkan dirinya sebagai raja tanpa sepengetahuan ayahnya, yaitu Raja Daud. Nah, hal ini membuat dia seolah-olah mempunyai kekuasaan. Akhirnya dia mengumpulkan kereta-kereta dan mengumpulkan orang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai raja bangsa Israel pada saat itu. Padahal secara sah atau secara resmi, Daud tetaplah seorang raja yang sah. Ketika Adonia ini mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dia membuat satu pesta. Tetapi dia tidak mengundang adiknya Salomo, atau dia tidak mengundang Nabi Nathan, dia tidak mengundang Imam Zadok, dia tidak mengundang Benaya bin Yoyada. Nah, karena Adonia ini tahu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berpihak kepada Daud. Tetapi kabar demi kabar, mereka yaitu Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan mengetahui atau mendengarkan kabar bahwa ternyata si Adonia ini sudah menobatkan dirinya sebagai raja. Tapi sayang sekali, dia menjadi raja atas dirinya sendiri. Orang-orang yang mendukung Adonia ini sendiri ternyata Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya. Mereka inilah yang mendukung Adonia menjadi raja. Nah, tetapi Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan mengetahui hal itu dan mereka tidak setuju. Karena tidak sepengetahuan mereka, bahkan mereka tidak mengkonfirmasikan kepada Daud, apalagi tanya sama Tuhan. Dengan begitu, Imam Zadok, Benaya bin Yoyada ini, dan Nabi Nathan mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Batsheba, yaitu istri Daud sendiri, atau orang tuanya Salomo sendiri, atau ibunya.
Lalu Nabi Nathan memberi nasihat kepada Batseba tentang hal ini. Apakah Anda tahu bahwa Adonia sudah melantik dirinya sebagai raja? Nah, di situ dia bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar hal itu, dia pun teringat kepada janji Daud bahwa sebenarnya yang akan menggantikan Daud menjadi raja suatu saat nanti adalah anaknya yang bernama Salomo. Kok ini Adonia? Nah, dengan begitu Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan, khususnya Nabi Nathan, memberi nasihat kepada Batseba ini. Coba kamu pergi kepada Daud dan konfirmasi tentang berita ini. Apakah dia sudah mengetahuinya? Dan satu lagi, ingatkan janjinya kepada Tuhan bahwa yang akan menjadi raja atau yang meneruskan estafet kepemimpinannya bukanlah Adonia, melainkan Raja Salomo nantinya, atau Salomo. Dengan begitu, Batseba mendengarkan nasihat Nabi Nathan. Ketika dia sudah mendengarkan nasihat Nabi Nathan, Batseba menemui Raja Daud, yaitu suaminya sendiri. Ketika Batseba menemui Raja Daud, dia menceritakan apa yang sedang terjadi sebenarnya di luar sana. Bahwa ternyata Adonia anaknya Daud sendiri, dari Hagit, itu sudah menobatkan atau mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Hal ini pun kaget oleh Daud karena tanpa sepengetahuan dia. Dan dia sempat mikir mungkin ya, bahwasanya raja yang menggantikan Daud nantinya bukanlah Adonia, melainkan Salomo anaknya sendiri. Itulah janjinya. Dan memang hal itu dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian Daud berpikir, iya ya, ternyata benar apa yang diingatkan oleh Batseba ini. Lalu Daud berpesan kepada Batseba, meminta memanggil Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan. Setelah itu, Batseba memanggil mereka, lalu datanglah mereka menemui Daud. Daud sudah mendengarkan cerita yang sedang terjadi. Dan Raja Daud meminta kepada Imam Zadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan ini agar membawa Salomo pergi ke Gihon. Untuk apa? Ya, untuk mensahkan atau untuk meresmikan Salomo menjadi raja, atau memberikan hak pemerintahan kepada Salomo sendiri, anaknya, sebagai raja ketiga bangsa Israel. Dengan begitu, perintah dari Raja Daud ini dilaksanakan oleh mereka bertiga. Singkat cerita, Raja sudah memberikan tugasnya kepada mereka bertiga ini untuk mentasbihkan atau untuk meresmikan Salomo menjadi raja. Dan semua itu dilakukan dengan baik. Tibalah Salomo menjadi raja secara sah karena diresmikan di dalam nama Tuhan. Lalu kemudian mereka bertiga ini serta orang-orang yang menyertainya membawa Salomo dengan mengiringi Salomo berjalan menuju bangsa Israel kembali atau menuju istana. Dan perkataan yang mereka sorakan kepada Salomo pada saat itu adalah, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Mereka mendeklarasikan Salomo sebagai raja yang baru menggantikan Daud, karena bangsa Israel tahu bahwa Daud sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi secara fisik karena memang dia sudah berbaring di tempat pembaringan. Dengan begitu, dia sudah dilantik. Nah, ketika dia sudah dilantik, bersorak-sorailah orang-orang yang ada di kota. Mereka menyerukan semua itu, menyerukan hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Kedengaranlah hal itu atau bunyi-bunyi itu ke telinga Adonia yang katanya sebagai raja, padahal mendeklarasikan dirinya sendiri. Lalu kemudian Adonia ini bertanya kepada orang-orang yang berkumpul yang diundang pada saat itu, bener nggak sih cerita di sana? Bener nggak sih ceritanya itu? Kok ada orang-orang ribut di sana? Tiba-tiba ketika mereka lagi cerita, muncullah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu dia langsung bertanya, benarkah yang sedang terjadi bahwa Salomo dilantik menjadi raja? Lalu Yonatan ini menjawab, ya benar. Wah, di situ mulailah kacau semuanya. Dikatakan bahwa orang-orang yang sebelumnya mengikuti Adonia pergi ke jalan masing-masing, artinya mereka berpisah. Ya mungkin takut bisa jadi,
Atau mereka-mereka yang tadinya mengikuti Adonia hanya ingin mendapatkan jabatan atau lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dikatakan bahwa mereka berpisah. Adonia ini menjadi takut kepada Salomo. Ya gimana nggak takut? Salomo itu menjadi raja yang sah dan disorak-soraikan oleh banyak orang. Sedangkan dia ya baru berapa orang. Menjadi takutlah dia. Raja Salomo memanggil Adonia karena dia tahu ini akan menjadi persoalan dan menjadi masalah. Dia meminta kepada pengawal-pengawalnya untuk memanggil Adonia. Karena dengan rasa takut kepada Raja Salomo, dia datang kepada Salomo. Ketika dia sampai, dia langsung sujud menyembah. Bayangin, rasa takutnya itu, wah, nggak kebayang ya. Mungkin dia takut dihukum atau dibunuh atau lain sebagainya. Bisa saja, karena Salomo punya hak. Tapi apa yang dilakukan Raja Salomo? Raja Salomo memaafkan dia dan memberikan keselamatan kepada dia dan memberi izin untuk Adonia ini pulang saja. Akhirnya dia selamat. Nah, itulah titik awal di mana Raja Salomo dilantik menjadi raja. Terima kasih teman-teman, itu saja dulu video kali ini. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya tentang pemerintahan Raja Salomo. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.